Guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang semua soal TPS yang pasti keluar di UTBK 2023 ya. Jadi ini ada beberapa subtes yang aku akan bahas, contoh-contoh soalnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama adalah tentang PK dulu guys. Nah, untuk video sebelumnya kan aku juga udah bahas tentang PK gitu ya. Bisa disimak dan yuk langsung kita bahas soal yang pertama ini. Dalam suatu distribusi normal, berapakah simpangan bakunya? Nah, di sini simpangan baku itu adalah kedekatan suatu angka gitu ya. Kedekatan suatu angka. Coba kita lanjutin aja. Rata-rata dan nilai satu elemen yang bernilai satu, simpangan baku lebih besar daripada rata-rata adalah 4,7 dan 6,3. Jadi untuk mencari simpangan bakunya, cukup kita kurangi aja. 6,3 kurangi 4,7. Berapa tuh? Berarti di sini 13 kurangi 7, 6. Ini jadi 5 ya. 5 kurangi 4, 1. Oke, 1,6. Kita bisa dapat nih simpangan bakunya. Jangkauannya ada 8. Nah, jangkauan ini kan data tertinggi dikurangi data terendah gitu ya. Itu kayak nggak akan bisa memberikan informasi apa-apa gitu ya yang membantu untuk mencari simpangan baku. Jadi cukup untuk poin yang pertama juga udah cukup nih. Berarti di sini pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan dua saja tidak cukup. Nah, ini udah tepat banget ya. Jadi ini kurang tepat yang pernyataan duanya. Jadi ini jawabannya udah benar gitu maksudnya. Sedangkan sisanya ini kurang tepat ya. B, C, D, E. Karena kayak dengan pernyataan satu saja itu kita udah dapat jawabannya. Gitu maksudnya cukup atau tidak cukup tuh. Lanjut. Yang kedua. Ini biasanya keluar di soal-soal SMP lah ya. UN SMP guys. Tapi ternyata bisa juga keluar di PK. Dari 56 kendaraan yang dijual di pameran mobil bekas. Jadi kayak itu totalnya ya. 24 memiliki atap, 39 berinterior kulit, dan 12 tidak keduanya. Berapa banyak kendaraan yang memiliki keduanya? Misalnya kita pakai diagram Venn, guys. Ya, sorry ya, kurang bagus. Di sini misalnya totalnya kan 56 ya. Nah, berarti di sini ini semestanya. Oke. Di sini yang 24 yang memiliki atap, jadi A gitu ya. Yang kulitnya 39, jadi di sini 24, ini 39. 12 yang tidak memiliki keduanya. Oke, caranya gampang guys. Karena kita pengen cari yang memiliki keduanya, kita misalin X aja. Nah, terus untuk mendapatkan si A doang guys, yang ini doang nih, yang A doang. Berarti kita harus kurangi sama X. Begitupun dengan yang K doang, yang kulit doang, kita harus kurangi dengan X. Nah, jadi kita tinggal tulis aja nih, 24 min X, ditambah sama si X-nya, ditambah sama 39 min X, ditambah sama 12 yang di luar, sama dengan 56. Oke, coba selesain. Min X tambah X habis, 24 tambah 39. Berarti kan 13, 3 tambah 3, 6. 63 kurangi X tambah 12 sama dengan 56. Oke, 63 tambah 12 berapa? 75 ya. 75 min X sama dengan 56. Oke, berarti min X sama dengan, atau kita pindahin X-nya ke sana aja ya. Oke, X sama dengan 75 kurangi 56. Yang artinya adalah X-nya adalah 15 kurangi 6, 9. Ini sisanya 6, 6 kurang 5, 1. Oke, dapet ya. Jadi adalah yang punya keduanya itu adalah 19 orang. Yang C. Nah, gampang ya. Ini pokoknya tentang diagram Venn. Lanjut. Nah, sekarang kita coba masuk ke PBM guys, atau KMBM ya. Kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kata berimbuhan. Nah, berimbuhan di sini tuh maksudnya tuh yang diawali misalnya dengan me, ter, atau di gitu ya, dan lain-lain. Yang tepat untuk mengisi pada kalimat dua. Oke. Kalimat satu ini berarti di sini ini kalimat dua ya. Penemuan tersebut bla 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 munculnya temuan baru lainnya. Salah satunya adalah fosil manusia purba. Oke. Jadi kita bisa mengartikan bahwa ini tuh kayak menjadi sebuah apa gitu ya untuk temuan barunya. Nah, berarti kan karena ada temuan baru itu kayak bisa jadi motivasi ya nggak sih guys? Motivasi atau sebagai inspirasi. Oh ya, ini dua hal yang berbeda ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman nanti bisa buka KBBI. Tapi untuk konteks kalimat ini, karena di sini kan untuk
temuan barunya itu kan berarti berupa objek ya, bukan orang ya. Kalau motivasi dia lebih ke orang sih. Kalau inspirasi di sini lebih ke objek, benda gitu ya. Berarti di sini yang lebih tepat adalah yang menginspirasi ya. Menginspirasi yang A. Nah, kalau menjadikan ini kurang tepat ya, karena kan di sini kayak ada sebuah sebab akibat itu ya. Memperoleh menyatakan juga enggak. Memotivasi lebih ke orang ya. Jadi yang tepat adalah yang menginspirasi atau mengilhami gitu ya, kalau di KBBI. Nih, coba cek aja di kbbi.kemdikbud.go.id, oke? Oke, gitu ya. Itu triknya untuk melihat makna sebuah kata. Lanjut. Kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat pertama. Oke, tadi kan kalimat kedua, guys. Sekarang kalimat pertama. Bla 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 tahun 1937. Nah, ini sering banget ya. Gak mungkin dong dari enggak ya, dari enggak. Terus pada. Nah, kalau di bahasa Inggris tuh gini, once upon a time, pada suatu hari gitu ya. Nah, ini juga kalau di Indonesia pada tahun 1937. Nah, ini karena konjungsinya bisa di awal, guys. Sedangkan ini sisanya itu konjungsinya harus di tengah kalimat ya, jadi kurang tepat. Jadi yang B. Oke, lanjut. PPU. Pengetahuan dan pemahaman umum. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar ya. Mau gak mau kita harus baca skimming, guys, alias baca cepat ya. Oke, rumput lebih hijau di dunia virtual. Itulah yang diinginkan oleh para petani di wilayah Moskow, Rusia. Ketika mereka memasangkan headset realitas virtual pada kepala sapi. Headset realitas virtual. Untuk menguji produksi susunya. Oke. Jadi ini kayak tujuannya ya, menggunakan headset realitas virtual. Para ahli mencatat berkurangnya kecemasan dan peningkatan suasana hati secara keseluruhan dalam kelompok sapi selama percobaan VR. Fase kedua, oke ini fase keduanya, akan mengevaluasi produksi susu sapi yang memakai headset VR. Para petani bekerja sama dengan pengembang dan dokter hewan, mengandalkan penelitian fisik ternak untuk membuat perangkat lunak unik. Oke, bakal jadi ada inovasi lagi gitu ya, yang mensimulasikan bidang musim panas. Oke, dengan alat itu si sapi akan tetap memadang padang rumput yang hijau meski cuaca mendung. Oke. Mengutip laporan, ini kayak tambahan aja ya paragrafnya. Percobaan itu dilakukan di sebuah peternakan di Kranogorsk. Oke, ini identitasnya aja. Administrasi Pertanian Wilayah Moskow mengutip penelitian Belanda dan Skotlandia yang menunjukkan bahwa suasana yang tenang dapat meningkatkan produksi sapi. Oke. Terus juga memainkan musik klasik yang menangkannya. Itu akan memberikan efek positif pada aliran susu. Oke, jadi kayak bakal memperluas percobaan headset VR jika pengamatan terus menunjukkan hasil positif. Oke, dapat ya poinnya guys ya. Paragraf satu bahas tentang kayak penerapan si headset realitas virtualnya. Paragraf 2 tuh fase keduanya itu gimana gitu ya, dan inovasi perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah ini identitas di mana gitu ya diterapkannya. Oke, yang A. Pada sebuah peternakan di Laut Moskow dilakukan percobaan terhadap sapi yang kepalanya dipasangkan headset realitas virtual. Oke, ini udah bener sih. Ternakan di Laut Moskow. Ini laut bukan ya? Wilayah Moskow sih ya. Nah ya benar-benar ada lautnya ya. Ini kemungkinan benar. Coba yang B. Musik klasik yang menangkan menurut penelitian berbanding terbalik dengan produksi susu. Enggak ya. Enggak terbalik guys. Dia malah berbanding lurus ya. Pihak administrasi berencana memperluas percobaan jika pemerintah setempat. Enggak, bukan pemerintah ya. Tapi kalau misalnya si ini ya, si sapinya tuh punya efek positif gitu. Para petani menginginkan rumput hijau di dunia virtual dapat direalisasikan lewat percobaan terhadap beberapa, enggak disebutin. Menurut para ahli yang terjadi pengurangan kecemasan yang berbanding lurus dengan suasana emosional dalam kelompok percobaan. Enggak ya, enggak berbanding lurus tapi berbanding terbalik. Jadi yang A ya guys ya, yang paling mungkin benar. Oke lanjut, ini si teksnya masih sama, tapi yang ditanya adalah berdasarkan paragraf kedua pernyataan yang benar. Oke, tentang si fase kedua ya guys ya. Jadi kita coba tandain lagi yang pentingnya. Fase kedua itu mengevaluasi produksi susu, terus bekerja sama dengan pengembang dan dokter hewan, hmm, menerbitkan sebuah foto yang menampilkan seekor sapi Holstein Friesian dengan mengenakan headset hitam pada hari yang mendung. Oh iya, jadi kayak tetap bakal memandang padang rumput itu tuh meski cuaca mendung gitu. Jadi kayak nggak takut sama hujan. Yang A, evaluasi produksi sapi yang memakai headset akan dilakukan pada fase ketiga. Enggak ya, harusnya kedua.
Dokter hewan dan pengembang bekerja sama dengan petani untuk membuat perangkal lunak, lunak unik yang mensimulasikan berbagai musim. Bukan berbagai musim nggak sih? Bidang musim panas doang ya. Ini kurang tepat. Sebuah foto yang diterbitkan pihak pengembang akan menampilkan sapi Holstein mengenakan headset. Hmm, kurang tepat juga nggak sih? Pihak administrasi kan di sini kan telah menerbitkan sebuah foto, jadi kayak bukan pengembangnya. Ditampilkan seekor sapi yang mengenakan headset hitam pada hari yang mendung dalam sebuah foto dari pihak administrasi. Nah, ini kemungkinan benar. Dengan headset VR, sapi akan memandang padang rumput sebagai keadaan dengan berbagai keadaan cuaca. Enggak ya? Harusnya yang keadaan mendung itu, guys. Jadi kayak dia tetap mau. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, lanjut lagi ke PU. Ini contoh soal bahasa panda ya, guys ya. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Malon film, cahaya biru. Malon tilf, beri biru. Arpan tilf, beri busuk. Oke. Caranya gampang banget. Kita cari aja yang artinya sama. Di sini biru-biru ya. Terus apa lagi? Beri-beri. Biru sama biru, lihat di bahasa buatannya. Ada nggak yang sama? Oh, ada nih. Malon sama malon. Nah, jadi malon itu biru ya. Kalau beri itu tifel, cahaya itu pimel. Jadi kayak dibalik doang, guys. Malon ke biru, pimel ke cahaya. Paham ya? Terus malon ke biru, tifel, beri. Gitu. Jadi kalau di sini tifel itu beri, berarti arpan itu busuk. Oke, kalau misalnya ditanyain rumah cahaya, cahaya itu apa? Cahaya itu adalah pimel. Nah, rumah ini yang kita nggak tahu ya, di bahasa buatannya nggak ada. Jadi kita harus cari yang pimelnya itu di awal. Oke, pimelnya di awal cuma yang B sama D. Ya. Nah, belakangnya lihat nih, ada arpan, ada doken. Arpan itu ada ya, artinya adalah busuk. Jadi di sini kalau misalnya kita bikin arpan, pimel arpan, artinya adalah busuk cahaya. Nah, tapi kalau misalnya Pimel Doken ya, karena kan di atas nggak ada Doken, ini kemungkinan ini adalah rumah. Jadi Pimel Doken itu adalah rumah cahaya gitu ya. Gampang ya, jadi kayak tinggal dicocokin aja. Lanjut. 5 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam 1 hari. Pedagang 3 ya, katanya lebih banyak menjual daripada pedagang 2. Oke. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Oke, jadi tiganya kurang dari 1. Penjualan pedagang 3 sama dengan pedagang 4. Oke, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Tidak melebihi pedagang 1. Oke. Pedagang yang hasil penjualannya paling sedikit. Oke, ya udah kita urutin aja. Dari sini kemungkinan 3 dulu, baru sih 2 gitu ya. Nah, tapi di sini 1 pertama. Nah, terus 3 itu tuh katanya sama dengan 4. Jadi kayak kemungkinan bakal di sini. Duanya yang terakhir. Oke, jadi jawabannya yang paling sedikit adalah yang 2. Karena dari yang paling banyak ya, sampai yang paling sedikit. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, ini bahasa Inggris yang terakhir. Kita baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah what does the passage mainly deal with gitu ya. Ini kayak ide pokoknya atau apa sih yang dibicarain sama teksnya gitu ya. Lebih ke ide pokok. Ini triknya gampang guys. Tinggal lihat aja kalimat awal sama kalimat akhirnya. Kalimat awal sama kalimat akhir. Kalau misalnya kalian baca skimming dari awal sampai akhir juga boleh. Cuma kayak untuk menghemat waktu, baca aja kalimat awal dan akhir. As we sail through the century gitu ya. Di abad ini gitu, teknologi di classroom is becoming more and more predominant. Jadi kayak teknologi di kelas itu tuh sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau ngelanjutin ya satu paragraf boleh. Tablet are replacing our textbook. Jadi kayak tablet tuh menggantikan textbook kita gitu ya, buku teks. And we can research just about anything that we want on our smartphone. Jadi kayak smartphone tuh berguna banget gitu ya. Social media has become commonplace and the way we use technology has completely transformed the way we live. Jadi kayak bakal mengubah si jalan hidup kita. Kayak yang terakhir nih, as technology change very fast. Jadi kayak ini lebih emang bahas teknologi gitu ya. Edukator, nah ini kan tuh di bidang pendidikan ya. Ini to keep up. Nah, with the times in order to best prepare student for this ever changing world that we live in. Jadi kayak
harus bisa menjaga gitu ya keupdatean dengan siswa. Jadi biar bisa adaptasi juga gitu ya dengan dunia teknologi. Well, we just saw how integrating technology into the classroom has its benefit. It is important to note that the traditional learning process are just as essential. Walaupun kelas tradisional tuh esensial juga gitu ya. Take time to learn about each element of a tech that you will incorporate into your classroom. Jadi kayak harus tetap mengadaptasi teknologi di kelasnya gitu ya. Ya dapat ya poinnya kayak teknologi itu ternyata penting banget buat bisa diincar terus sama seorang edukator di kelas. Oke, yang A, developing student technological skill. Sebenarnya ada benernya ya, kayak mengembangkan skill keteknologian siswa gitu. Tapi di sini kayak belum tepat karena lebih kayak untuk meningkatkan si knowledge-nya, pengetahuan si siswanya gitu. Jadi bukan skills-nya. Preparing educators with useful social media. Enggak ya, bukan ke sosial media tapi lebih ke teknologi. Jadi kayak lebih general. Improving student knowledge through teknologi. Nah, ini yang lebih tepat guys. Student knowledge gitu ya sama teknologi. Jadi yang C, integrating technology into the education process. Sebenarnya udah keintegrasi kan, cuma kayak harus ditingkatkan gitu. Using the benefit of technology to connect with student. Udah juga sih, ya. Jadi kayak perlu peningkatan aja. Ini kurang tepat yang ABD. Oke, yang terakhir nih ya. One of the negative effects of the technology on the educator is that negatif ya guys ya. Jadi harus ada kata-kata negatifnya. Misalnya kita nggak usah balik lagi ke teks gitu ya. Kita cukup lihat opsi aja. They have to learn harder than their student do. Mereka tuh harus belajar lebih keras. Ini lebih positif ya guys ya. Gak ada kata-kata negatif. Kalau ada have not gitu ya, itu bisa positif. Itu bisa negatif. They have changed their thinking styles in learning. Mereka harus mengubah gaya berpikir. No, nope ya, ini masih positif juga. They have to keep adapting themselves to the newest innovation. Jadi kayak harus update dengan penemuan baru. Ini juga masih positif. Information becomes outdated fast as technology change quickly. Information tuh jadi kayak cepat banget gitu ya dengan perubahan. Ini juga kayak positif. They don't have time to keep up with their social skills and life. Nah, and live ya. Jadi kayak mereka tuh nggak punya banyak waktu untuk ini ya, memiliki skill secara sosial dan di kehidupan nyata gitu ya. Nah ini benar ya guys ya, kalau misalnya lebih over gitu ya atau tends to teknologi banget, ya ada negatifnya karena kayak semua dunia ini tuh ada positif dan negatif ya. Kayak gimana kita ngebalancein gitu ya. Jadi lebih tepat ya. Eh. Udah deh guys, gitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat ikutin video aku selanjutnya ya. Semoga sukses UTBK 2023. Thank you and bye.